Selamat pagi Ibu. Hai Ibu Yuni. Apa kabar Ibu pagi ini? Kabar saya sehat. Iya. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Segar kali saya tanya Ibu hari ini. Amin. Gimana Ibu aktivitas hari ini kira-kira padat nggak Bu? Lumayan padat. Karena kita akan mengadakan simulasi IMDK hari ini. Oh hari ini ya Bu ya. Jadi lagi risik ya, lagi risik. Jadi satu gelombang. Tapi ada waktu ya Bu untuk saya sebentar ya Bu ya. Sangat ada. Iya, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu ya sudah memberi waktu untuk saya. Nah, jadi kan seperti yang kita omongin kemarin bahwa hari ini saya ada tugas CGP saya yaitu melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan. Nah dari sini mungkin nanti saya bisa mengambil pembelajaran bagaimana sebenarnya cara mengambil keputusan yang baik, gitu ya Bu ya. Nah baik Ibu, dalam sehari-hari Ibu bertugas menjadi kepala sekolah di SD kita ini Ibu, pernah nggak Ibu menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan Ibu harus mengambil suatu keputusan yang berat gitu? Pernah ya Bu ya? Mungkin sering ya Bu ya? Sering ya. Namanya kalau kepala sekolah itu banyak dihadapkan masalah-masalah setiap hari ya Bu ya? Iya betul. Iya. Nah, jadi masalah-masalah yang Ibu hadapi setiap hari ini kan barangkali ada yang berupa dilema etika, ada juga mungkin yang tentang bujukan moral gitu ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa masalah itu adalah dilema etika atau bujukan moral gitu? Menurut saya kalau dilema etika itu adalah ada di sana ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi yang kita hadapi di sana, itu nilai etika. Kalau bujukan moral itu ada bujukan juga yang datang kepada saya. Sekitar Ibu gitu Iya, ya? di sekitar saya. Dan kedua apa ini harus Ibu ambil keputusan ya Bu Iya, ya? harus kita ambil keputusan. Kalau yang dilema etika itu kan tadi Ibu bilang ada nilai-nilai yang bertentangan tuh. Bagian contohnya itu kira-kira apa Bu? Nilai-nilai yang bertentangan. Contohnya siswa kita ini, banyak siswa kita, guru kita ini kan mereka menyampaikan kepada kita bahwasanya siswa misalnya si Anu udah selama 3 minggu tidak pernah hadir. Kadang kita tanya, ini kenapa absennya banyak? Jadi guru kita menjawab bahwasanya itu sudah 3 minggu atau 1 bulan, itulah kira-kira dilema bertentangan yang kita hadapi. Nah, apa alasannya? Kenapa dia tidak sekolah? Nah, terakhir kita panggil orang tuanya. Nah, rupanya mereka itu dari segi peraturan kan si anak tadi kan sudah hampir 3 minggu, seharusnya si anak tadi harus kita keluarkan. Ternyata setelah kita memanggil orang tuanya tadi, bahwasanya atau ada laporan juga bahwasanya si anak tadi nggak sekolah itu disebabkan karena orang tuanya sudah tidak peduli lagi sama dia, sudah broken home. Jadi kan tidak ada lagi yang mengantarkan dia ke sekolah. Jadi dari segi peraturan si anak tadi seharusnya kan sudah dikeluarkan. Jadi itulah ada pertentangan antara yang bagian dilema etika tadi. Jadi yang Ibu hadapi pertentangan antara peraturan dengan kasihan sama si anak ini tadi ya Bu ya? Iya. Mungkin banyak ya kasus-kasus di sekolah kita, anak kita yang seperti itu ya Bu ya? Iya ya. Jadi Bu, bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil kalau menghadapi situasi ini Bu? Langkah yang kita ambil ya kita harus pertimbangkan matang-matang, tapi bijaksana untuk mengambil langkahnya, yaitu kita harus panggil orang tuanya dan kita berikan saran, kita berikan jalan keluar supaya si anak tadi tetap disekolahkan. Kita artinya nggak dikeluarkan ya Bu ya? Nggak usah dikeluarkan. Tetap di sekolah kita, tapi tetap dipanggil orang tuanya, diberi pengarahan ya Bu ya, supaya ada perubahan gitu ya, supaya ada perubahan. Dan ternyata mengambil keputusan itu butuh pertimbangan ya Bu ya? Iya, harus dipertimbangkan dengan matang. Iya, itulah jadi kita harus bisa ya Bu ya menelaah ini harus perusahaannya apa, ini juga harus apa gitu ya Bu.
Nah, baik Ibu, kira-kira Ibu apa tantangan yang Ibu hadapi ketika dihadapkan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya itu apa? Ada nggak Ibu mendapatkan tantangan misalnya macam tadi entah dia ditantang oleh orang tua, nggak terima dengan keputusan Ibu, ada nggak Ibu penanggulangan? Iya, pasti kan orang tuanya tadi kan udah broken home. Mereka juga menganggap dirinya karena bukan ibu yang merasakan seperti itu. Nah, jadi pasti dia bilang karena bukan ibu, karena saya ya sendiri, saya sudah apalagi tidak mampu lagi sendiri. Ya udah, anak saya itu nggak usah saya sekolahkan misalnya seperti itu. Jadi mereka merasa kita itu keputusan yang kita ambil tadi itu merasa tidak sesuai dengan mereka. Jadi yang Ibu hadapi ketika Ibu mengambil keputusan ini adalah orang tua itu ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang merasa tidak cocok dengan keputusan kita dan sudah melepaskan gitu aja gitu ya. Sudah pasrah gitu saja. Tapi pada akhirnya bisa ya Bu dibujuk kembali dan menerima keputusan. Pada akhirnya ya kita duduk dengan kasih jalan solusi lah, misalnya ya tinggalkanlah dulu kan biar bisa dia sama neneknya atau usahakan ibu lah ngantar sendiri dulu ya kan, baru ibu pergi mencari nafkah gitu, karena memang tidak ada lagi yang menanggung jawab dia, udah tinggal apa sih, tinggal karen dia ya, tinggal mengikuti Inggris juga. iya. Nah, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan sebenarnya untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini harus butuh pertimbangan yang matang, nggak boleh gegabah ya Bu ya. Betul kita pertimbangkan tidak ada pihak yang dirugikan ya. Iya, jangan dirugikan si anak tadi, jangan rugi. Iya. Kita harus berpihak pada si anak tadi, Luar biasa. tadi. Iya. Nah jadi Ibu ini kan setiap hari tadi Ibu bilang banyak tuh kasus-kasus yang Ibu hadapi, ada yang kasus berat mungkin, ada yang sedang mungkin ringan. Nah dalam tanggung jawab Ibu, tugas Ibu sebagai kepala sekolah, ada nggak Ibu buat atau penjadwalan tentang penyelesaian kasus-kasus ini? Ada ya? Memang ada programnya khusus gitu ya? Ya kalau memang ada masalah seperti itu ya kita buat agendanya gitu. Cara menyelesaikannya gimana? Panggil orang tuanya, sama gurunya, konfirmasi sama gurunya. Sama nggak kayak kita guru kelas ya Bu, ada tuh buku siswa di kasus ini, penyelesaiannya apa gitu ya Bu ya? Oh gitu, iya keren ya. Ada kita. Iya betul Ibu. Nah baik Ibu, kita udah banyak ngobrol tadi bagaimana Ibu mengambil keputusan, langkah-langkah yang Ibu lakukan, kemudian hambatannya tadi sudah ada. Terus ini Bu, dalam pengambilan keputusan ini ada nggak orang-orang yang mendukung Ibu atau faktor-faktor yang mendukung Ibu sehingga Ibu kuat untuk bisa mengambil keputusan itu? Ya pasti ada. Siapa dulu saya tahu. Boleh. Ya teman sejawat, rekan-rekan sejawat juga, ya kan. Kita harus minta pendapat, minta saran dari teman, terutama juga guru kelasnya. Kalau dia berhadapan dengan murid, ya pasti ada guru kelasnya. Kemudian keluarga juga mendukung, memberikan pendapat saran. Jadi keluarga dan rekan sejawat. Karena rekan sejawat itu biasanya kita diskusi ya. Iya, karena rekan sejawat yang selalu kita yang mengetahui situasi di sekolah ini. Jadi motivasi dari rekan sejawat, diskusinya, sharing-sharingnya gitu ya. Jadi kolaborasi intinya. Kolaborasi lah dengan betul. Iya baik Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Banyak tuh Ibu sudah menghadapi masalah-masalah, ya kan Bu. Jadi kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil setiap Ibu selesai mengambil keputusan gitu? Pembelajaran yang saya ambil ya kita harus memikirkan ke depannya dan kita lebih matang, lebih bijaksana. Kalau kita menghadapi seperti itu, kita jadi bahan pembelajaran bagi kita untuk ke depannya. Oh, mengatasi ini seperti ini. Tadinya saya mengatasinya seperti ini. Oh, ternyata kalau ada nanti seperti ini sekali lagi ataupun untuk kedepannya saya akan buat lebih lagi gitu. Cara menghadapi yang lebih bijaksana lagi lah gitu. Kalau saya bisa ambil kesimpulan berarti untuk pembelajaran di masa yang akan datang kalau ada masalah yang seperti ini lagi, kemudian jadi bahan refleksi ya Bu ya, bahan refleksi dan kita kemudian supaya lebih matang tadi saya ya, supaya kita lebih
kita bijaksana dan bijaksana dalam menghadapi masalah. masalah atau kalau ada dilema-dilema seperti itu. Oke, terima kasih ya Tante, luar biasa. Makasih banyak ya Bu atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ke depannya makin oke, makin keren ya. Iya. The best juga untuk sekolah kita ya Bu ya. Pasti. Kita doa, kita berusaha untuk sama-sama ya Bu Iya, ya. kita akan berusaha Iya, ya. oke. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam di sini. Apa kabar Pak ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Di sini gimana? Alhamdulillah sehat Iya. Pak. Sibuk kali kayaknya Pak ya. Sibuk-sibuk jambu. Iya, akhirnya setelah berkali-kali kita berencana baru hari ini kita bisa ketemu ya Pak Iya ya. benar. Mohon maaf sebelumnya karena memang banyak aktivitas ya, jadi baru bisa kali ini gitu berjumpa. Iya, sebelumnya saya terima kasih loh Pak udah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama. Iya. Baik Pak, seperti yang Bapak ketahui kan saya ada tugas CGP nih gitu. Saya diminta untuk melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak perihal itu. Nah begini Pak, sebagai kepala sekolah sehari-hari mungkin Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus, betul ya Pak ya? Nah kasus-kasus itu bisa saja berupa dilema etika, bisa saja berupa kebujukan moral, gitu ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu kasus itu, apakah dia merupakan dilema etika atau merupakan kebujukan moral? Ya. Bu, dilema etika. Ini istilah baru bagi saya. Iya Pak. Apa itu ya? Saya sama-sama baik ini sebenarnya ya. Ada pilihan gitu ya. Iya, dilema betul, etika betul. ya. Kalau bujukan moral lebih ke tidak jelas ya, hitam putih. Benar Jelas. atau salah ya, Benar betul atau betul. salah. Nah, Jadi ya memang kita tidak pungkiri dalam perjalanan kepemimpinan saya di SD banyak masalah yang kita lalui, banyak masalah yang saya temukan. Jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah masalah itu, kasus itu termasuk di dilema etika atau di bujukan moral tadi? Timbangannya sejauh ini masih di, kalau saya menjadikan rule, aturan-aturan itu sebagai timbangan pertama cara saya mengidentifikasinya. Aturan itu kalau kita di sekolah ada istilah kita SOP, standar operasional prosedur. Kemudian ada juga nilai-nilai bersama ya, corporate culture. Kita ada budaya 7 nilai dasar di Pancabudi. Jadi dua itu menjadi acuan saya dalam mengidentifikasikan. Ketika ada di sana maka udah berarti benar gitu ya kan. Iya, iya. Bertentangan dengan sana, oh ini berarti nanti ada yang salah, ada yang lebih ke situ sih saya ngambil cara saya mengidentifikasi. Oke, luar biasa Pak. Kemudian Pak, ini saya tanyakan lagi nih, bagaimana Bapak menyikapi kasus-kasus yang Bapak hadapi sehari-hari ini? Iya, sebagai pemimpin kita harus responsif ya sifatnya dengan kasus-kasus yang ada, kita juga harus terbuka. Tapi biasanya pijakan awal kita dalam menghadapi masalah-masalah, kasus-kasus yang muncul itu kembali ke pertama tadi, ada rules, kita lihat rules, kita lihat nilai-nilai kita. Kemudian saya pribadi coba turun langsung cari fakta dengan bertanya. Fakta valid ini penting karena memang kita sepakati tadi kan dilema etika ini sama-sama punya nilai kebaikan. Jadi di sini pimpinan dituntut untuk memilih di antara yang baik kan gitu, untuk dijadikan keputusan ataupun penyelesaian masalah kayak gitu ya. Jadi itu langkah yang kedua ya. Tadi yang pertama kita lihat dulu, yang kedua mencari fakta dan data yang valid ya. Dengan cara banyak bertanya bisa, langsung observasi bisa ya. Kemudian yang ketiga, kita udah dapat data nih, saya udah dapat data, maka saya harus menimbang seperti dukun lah istilahnya. Kita harus bisa melihat ke depannya kan seperti apa, dampak ke depannya ini bagaimana gitu ya. Karena ini sama-sama baik ini.
poin A dia baik, poin B baik, tapi pasti kan ada dampak yang berbeda, ada perbedaan di dampaknya. Poin A ini berdampak nggak di masa yang akan datang? Nah, poin B ini berdampak nggak di masa yang akan datang? Nah, dampak jangka panjang ini menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Misalnya, keputusan A ini saya ambil, oh ini dampaknya nanti sampai sekian. Berarti analisanya itu lah ya Pak? Iya, nah, coba itu bukan analisa si dukun ya, jadi Inspirasi ya, inspirasi. itu bisa dikatakan analisa dampak jangka panjangnya seperti apa. Itu jadi patokan saya untuk menentukan kebijakan. Kemudian yang ketiga tadi setelah kita analisa aturan, kemudian kita cari fakta, kita analisa. Yang ketiga, yang keempat, ya menentukan putusan. Itu nanti. Mau tidak mau harus mengambil keputusan. Mau tidak mau ya? mengambil keputusan. Apa indikatornya? Keputusan itu yang saya ambil mana yang bermanfaat baik dalam untuk jangka waktu yang lebih panjang gitu ya. Tidak semasa aja baiknya gitu. Tapi kalau bisa sepanjang masa atau lebih lama lagi. Nah ini setelah saya memutuskan itu, maka biasa kalau kita di biro ada rapat atau bahasanya bahasa keren ya, konfirmasi lah gitu. Kenapa saya pilih keputusan itu? Jadi warga juga harus guru-guru harus tahu, yang bermasalah juga harus tahu kenapa harus kita pilih itu. Ini konfirmasi penting karena memang menghindari sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berkembang di luar gitu, tentang kebijakan yang kita ambil. Itu sih sejauh itu langkah-langkahnya. Jadi kalau boleh saya kesimpulkan langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus tersebut sampai akhirnya mengambil keputusan itu, yang pertama tadi adalah melihat rules gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah mencari fakta. Benar. Yang ketiga melakukan analisa gitu ya Pak. Yang keempat mengambil keputusan dan yang kelima melakukan konfirmasi gitu ya Pak. Nah, langkah-langkah itu Pak menurut saya keren banget tuh. Yang menurut Bapak yang sangat efektif itu yang mana itu? Di mana? Efektif itu artinya sangat mempengaruhi tentang proses akhir nanti ya. Pengambilan keputusan itu adalah di pencarian fakta dan data. Kenapa sangat penting? Karena di sini kita memang benar-benar dituntut. Saya benar-benar dituntut sejernih mungkin dalam mendapatkan fakta dari dua sisi. Misalnya ada kasus orang tua siswa berantem dengan orang tua siswa yang lain gitu ya kan. Anak-anaknya yang berantem, orang tuanya berantem juga. Sebenarnya anak-anak ini gak ada masalah gitu. Nah karena ya kita harus cari data yang lengkap lah tentang kedua sisi itu. Dan ini penting sekali karena ketika kita salah mencari data, salah mendapatkan data, khawatirnya keputusan yang diambil juga akan salah. Gitu ya Pak. Jadi di poin ketiga tadi ya, Mencari fakta. Iya poin kedua ya. Itu Oke, sih. Pak. Nah, jadi Pak dalam menghadapi kasus pada akhirnya membuat keputusan, kira-kira yang menjadi tantangan buat Bapak itu apa? Iya, sejauh ini tantangan terbesar itu ada di diri kita, di diri saya pribadi misalnya. Karena ini dia dilema etika, dua-duanya baik, secara otomatis terkadang kemampuan kita untuk bersikap lebih adil itu agak sulit. Apalagi nanti ada bisikan-bisikan dari yang lain, nah, seperti itu agar lebih memutuskan seperti yang ini gitu ya. Nah ini tantangan sih bagi saya pribadi, karena apa? Objektivitas seorang pemimpin itu memang benar-benar harus ada. Saya memposisikan harus di tengah semua. Ketika ada dua masalah yang berhadapan walaupun sama-sama benar dan kita harus memilih mana kebijakan yang akan diambil, maka pertama posisi kita harus di tengah. Agar apa? Agar proses-proses yang tadi saya sampaikan itu berjalan dengan baik semua. Nah gitu. Nih, tapi ini terkadang jadi masalah. Pribadi saya dekat dengan misi Uni. Nah, ketika ada rencana program misalnya kan sama-sama baik nih. Satu diusulkan di sini, satu diusulkan dengan misi yang lain misalnya. Karena saya dekat dengan misi, otomatis akan terpengaruh secara pribadi. Di sini aja lah yang saya pilih. Ini yang coba saya hindari. Ini yang biasanya akan menjadi gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam memutuskan itu tadi. Jadi sebenarnya tantangannya dari dalam diri sendiri, ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah kemudian nih dalam kegiatan Bapak bertugas sehari-hari, selain ada kasus-kasus yang dihadapi,
ada nggak itu Bapak buat semacam jadwal secara berkala untuk penyelesaian kasus-kasus begitu Pak? Semacam. Tidak sih, saya lebih cenderung based on case. Artinya berdasarkan kasus aja. Kalau kasus-kasus yang ringan, ya mungkin ketika kasus itu terjadi, saya sudah punya data sendiri, saya sudah punya fakta-fakta sendiri yang saya bisa memutuskan satu hari itu misalnya. Tapi ketika kasus itu berat, membutuhkan penyelesaian yang memang benar-benar objektif, itu biasanya ada renggang waktu, bisa 3 hari, bisa seminggu, bahkan bisa lebih dari itu. Artinya disitulah di rentang waktu itulah saya mencari fakta, bertanya, gitu ya, menggali informasi lebih dalam dari 2 sisi kebaikan yang ada tadi. Berarti tidak ada terjadwal sesuai dengan kasus. Tidak ada kesan kesan. Nah kemudian nih Pak, dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang Bapak hadapi, kira-kira siapa nih, ada nggak faktor-faktor yang mendukung Bapak atau orang lain barangkali yang mendukung Bapak? Kalau orang lain nggak ada, tapi saya lebih ya kita tim di SD, jadi kasus-kasus yang ada biasa saya diskusikan. Salah satu sumber informasi saya dari guru, ada dari pegawai, ada dari beberapa pihak. Tapi kalau spesifik misalnya saya lebih dengar bisikan si A gitu. Itu saya enggak. Kenapa? Karena memang saya anggap bisikan-bisikan itu bisa membuat saya kurang objektif akhirnya gitu. Jadi tetap saya akan ambil informasi dari banyak sumber. Nah, itulah gunanya tadi kita menganalisa mana yang akhirnya keputusan itu saya sendiri. Nah, jadi nggak ada lah penasihat spiritual yang di belakang saya gitu. Tapi dalam pencarian data mungkin benar, ya. orang lain. Paling begitu mentok. Ya karena saya agamanya Islam, saya akan mengadu ke Tuhan aja. Luar biasa. Minta aja dikasih petunjuk cara jalannya kayak mana supaya dapat penyelesaian yang baik gitu. Gitu ya Pak ya. Luar biasa. No man behind me lah. Oke Pak, ini yang terakhir nih, terakhir. Dari semua kasus nih tiap hari mungkin ada kasus yang ringan, yang berat, yang sedang gitu ya Pak. Yeah. Pembelajaran apa yang Bapak ambil dari semua itu? Iya. Dengan misinya ada sedikit berbeda, ada 3. Tiga pembelajaran. Yang pertama adalah masalah itu akan membuat kita lebih dewasa. Jadi, ketika kita banyak masalah dan dipaksa untuk menyelesaikannya, seorang pemimpin kan dipaksa harus menyelesaikan masalah. Artinya dia akan semakin dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwa tidak semua kebaikan itu berdampak baik sama semua orang. Tidak semua kebaikan itu berdampak baik kepada semua orang dan masa yang panjang. Kenapa? Karena inilah sebabnya maka tadi di pemilihan pun saya lebih condong kepada hal-hal yang misalnya dihadapkan kedua pilihan, saya lihat timbang baik buruknya, manfaatnya, kebaikannya itu sampai panjang nggak, lebih banyak nggak kan gitu ya. Jadi ini tidak semua kebaikan itu berdampak baik bagi semua orang dan dalam masa yang panjang. Contoh misalnya daging baik, 4 sehat 5 sempurna, tapi orang-orang yang punya kolesterol tinggi nggak baik dagingnya, itulah ya. Jadi memang seperti itu permasalahan yang bisa saya ambil itu. Jadi semua baik memang, tapi tidak semua kebaikan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa dipakai sepanjang masa dalam waktu yang lumayan lama lah, itu panjang. Itu yang ketiga, berusahalah berpikir positif terlebih dahulu sebelum kita memutuskan hal yang baru, misalnya masalah-masalah yang timbul. Jadi kenapa pentingnya berpikir positif? Dengan kita berpikir positif, saya memahami bahwa ini akan membuat saya lebih objektif, bahwa semua sisi itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Saya lebih melihat bahwa sisi baiknya seperti ini, sehingga memang akhirnya ke moral bisa juga baiknya untuk kita itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil keputusan tadi. Makanya jadilah untuk berpikirlah positif dulu. Jadi kalau ada dua masalah yang bertentangan, tadi berusaha positif dua-dua, menilainya dua-dua dengan positif. Kenapa? Itu awal yang baik sebenarnya untuk memperlancar proses tadi.
pengambilan keputusan itu saja ya Cindy. Jadi 3 hal yang Bapak pelajari. Yang 3 hal pertama tadi. mendewasakan diri ya. Mendewasakan diri dengan Yang masalah. kedua tidak semua baik itu baik untuk semua orang semua dalam orang. jangka waktu yang Benar, panjang. benar. Dan yang ketiga adalah berpikir positif. Positif. Ya Pak, yang luar biasa Pak. Itu aja. Nggak sia-sia. Oke Pak, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Miss. Hari ini sangat Sukses, ya. berkesan buat saya, Hmm. menjadikan pembelajaran buat saya ke depannya bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang baik jika Amin. dihadapkan suatu kasus. Terima kasih ya Pak ya. Siap, Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Sehat alhamdulillah. Gimana aktivitasnya hari ini Pak? Sibuk Pak? Sangat sibuk ya. Sibuk ya Pak ya. Nah, terima kasih loh Pak udah meluangkan waktunya untuk saya. Dan begini, saya kan ada tugas JGP bahwa melakukan wawancara kepada kepala sekolah perihal tentang pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan. Kan? Iya. Boleh ya Pak ya kita Ya, silakan. ngobrol sebentar. Baik Bapak, sebagai kepala sekolah kan mungkin setiap hari Bapak dihadapkan pada kasus-kasus gitu ya Pak. Nah kasus-kasus itu kan bisa berupa dilema etika, bisa juga berupa rujukan moral. Nah dalam menghadapi kasus-kasus ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral? Ya. Dilema etika. Nah, jadi kalau melihat kondisi, melihat kasus, tentunya ada 2 hal yang mungkin harus kita pertimbangkan. Yang pertama, sistem atau peraturan yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya yang kita lihat juga adalah berdasarkan ya mungkin personalnya. Ya. Contoh kasus apakah kasus di anak atau di guru. Nah, tentunya ini betul-betul harus kita pisahkan gitu kan. Nah, contoh misalnya guru gitu kan, terkait misalnya izin tidak masuk, kan harus kita lihat dulu sebabnya, gitu ya, kenapa gitu kan. Nah, jangan tiba-tiba langsung dari pihak sekolah, oke, guru ini salah, harus dikasih himbauan. Nah, gitu kan. Nah, kita harus lihat per kasusnya dulu. Apakah memang dia melanggar aturan atau tidak? Nah, kemudian harus kita cek kembali kepada si contoh kasus guru ya, kenapa dia tidak hadir, kenapa dia tidak datang gitu kan. Nah, itu pasti ada sebabnya. Jangan tiba-tiba langsung kita memutuskan dia bersalah, mungkin dulu langsung kasih himbauan ini nggak betul, ini salah. Nah, itu harus kita lihat dulu. Nah, kalau sistem pasti mungkin iya, guru bersalah karena mungkin tidak masuk ya. Nah, tetapi dari sisi gurunya kan harus kita tanya dulu sebelum jatuh kata sanksi dan seterusnya. Tanya dulu apakah penyebabnya dia tidak hadir atau tidak masuk. Nah, jadi kalau misalnya dia sakit, mungkin lupa dia memberitahu, ya saya pikir kita bisa memahaminya. Begitu ya Pak ya. Nah jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu dilema etika adalah dilihat dari apa yang terdapat di dalamnya, misalnya dari sistem atau peraturannya atau barangkali dari rasa peduli dan yang keduanya ini saling berbenturan begitu ya Pak ya. Mungkin kira-kira gitu ya. Kalau rujukan moral gimana nih Pak? Cara Bapak mengidentifikasi bahwa ini adalah rujukan moral gitu? Ya. Sebetulnya kalau di masyarakat tuh biasanya kita lihat kayak ada semacam bahasa isu ya. Ya, isu bukan berarti itu hal yang gosip atau mungkin hoax atau apa segala macam, tapi isu-isu ini mungkin pada akhirnya bisa menjadi strategis terkait misalnya mungkin dia memberikan masukan ya untuk pembangunan pengembangan sekolah kita misalnya. Nah, contoh misalnya gini, kita punya anggaran BOS yang sebetulnya sudah setiap tahun selalu kita isi, kita sesuai dengan RKS gitu. Nah, oleh karena berjalan ternyata ada kebutuhan-kebutuhan di tengah jalan yang tidak kita alokasikan misalnya begitu kan. Nah, muncul bahasa, muncul ide mungkin dari teman-teman guru gitu kan, mungkin dari katakan stakeholder atau orang tua atau siapapun gitu. Seperti ini kita harus membuat ini loh Pak gitu. Dan dirasa perlu dan mendesak gitu. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan ya, mungkin ada ide gitu kan. Nah, sebaiknya kita tampung. Apakah memang bisa isu-isu tadi kita
langsung kita jadikan program kerja misalnya, atau oke, mungkin tahun depan kita jadikan program kerja misalnya. Jadi isu-isu itu saya pikir kalau judulnya buat pengembangan sekolah baik tujuannya, nggak ada masalah juga, kita tampung gitu ya. Itu saya anggap mungkin saran ide-ide siapapun ya, itu buat pengembangan sekolah kalau baik, nggak ada salah juga kita tampung, dan nggak ada salah juga kita jalankan. Artinya di sini Bapak melihat bahwa bujukan moral itu bisa saja dari segi positif, bisa saja dari segi negatif gitu ya Pak. Bisa ya? seperti itu. Kalau positif ya, bisa diterima, oke jalan. Kalau negatif mungkin tidak dilaksanakan begitu ya Pak. Betul. Luar biasa sekali Pak Indra ini. Nah baik Pak, saya berlanjut boleh ya Pak Boleh, ya? silakan. Nah dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kita ambil dilema etika. Nah apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menghadapi kasus ini? Mungkin bisa Bapak berikan contoh, kemudian langkah-langkah yang Bapak hadapi seperti apa gitu. Iya, kalau dilema tadi tentunya betul-betul ya kita mencari data sedetail-detailnya. Jadi dari manapun kita harus bergerak sebelum kita membuat keputusan. Sebaiknya langkah-langkahnya pertama kita konfirmasi dulunya. Peraturan kalau memang sudah kita ketahui bentuknya seperti apa, ya silakan itu jadi acuan. Tetapi hal lain yang harus diperhatikan tadi dari awal harus mengetahui dulu penyebabnya. Misalnya awal mulanya itu harus kita betul-betul kita mendapatkan informasi fakta-fakta yang ada terkait contoh yang tadi di awal saya sampaikan. Seandainya guru tidak masuk, tidak datang, nah harus kita masukkan dulu informasinya ke beliaunya, misalnya begini, kenapa tidak hadir gitu, ada apa gitu, mungkin sebab akibatnya kita kan belum tahu ya. Nah, dari situ kita bisa bergerak. Kemudian setelah dapat informasinya sebenarnya, fakta yang sebenarnya dari guru kenapa tidak hadir tadi, kita sesuaikan dengan kondisi peraturan kita yang ada. Nah, memungkinkankah jatuh sanksi atau tidak? Tentunya pada akhirnya keputusan pada akhirnya mau tidak mau kepala sekolah memutuskan harusnya jadi seperti apa. Apakah memang oke dikasih semacam dispensasi misalnya gitu. Nah, jadi itu cari informasi, kemudian digabungkan dengan peraturan yang ada, maka pada akhirnya harus ada memberikan keputusan. Ya, keputusan apa nih gitu kan? Apakah jadi sanksi tadi diberikan atau kita memberikan semacam ya sudah ini kan mungkin judulnya sakit. Jadi kan dalam arti peraturan itu mungkin kan kita nggak bisa sedikit fleksibel ya Pak ya. Berarti Bapak mengambil langkah-langkah ya. Yang pertama tadi menggali informasi, bisa dengan mengkonfirmasi orang yang bersangkutan, kemudian mempelajari dikaitkan dengan peraturan-peraturan, pada akhirnya ketemu keputusannya seperti apa. Dan tidak melupakan tadi apa rasa peduli tadi barangkali ya Pak ya. Mungkin betul. Gitu, oke. Nah menarik sekali nih Pak. Nah sekarang saya mau nanya nih Pak, dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus, pernah nggak Bapak menemukan tantangan? Kalau ada, kira-kira apa? Ya, kasus kalau misalnya kita lihat ada yang menurut saya yang mungkin bisa kita putuskan, artinya ringan ya. Tapi ada juga keputusan begini, kadang-kadang kalau memang ketentuan mau nggak mau itu harus kita jalankan. Tetapi ada bahasa semacam penolakan ya. Dari ini peraturan sudah ada ya, gitu kan. Sementara ketidaksesuaian di lapangan itu kadang-kadang ada timbul. Ya. Jadi contoh kasus misalnya saya kan sakit nih, kenapa misalnya honor kami harus dipotong dan seterusnya, padahal itu sudah menjadi ketentuan. Nah, sementara sakit itu sebaiknya kan dia kan nggak mau sakit nih, gurunya nggak mau sakit, tapi kenapa harus dipotong gitu kan? Nah, kenapa harus jadi kan kami merasa oke, nggak apa-apa, itu masukan. Ke depan mungkin apakah kita semacam nanti pertimbangan selanjutnya, apakah peraturan juga nanti bisa fleksibel atau kita ada revisi peraturan dan segala macam, nggak ada masalah. Kita tampung dulu mungkin masukan-masukan kasus tadi yang menjadi pertimbangan untuk perbaikan peraturan atau SOP yang ada. Gitu. Nah itu tantangannya, tidak terimanya, gitu kan? Terimanya seseorang yang menerima keputusan itu yang tidak buat, gitu kan? Karena ada konsekuensi yang harus dia terima gitu ya Pak ya. Artinya menimpa kami ya, ini keputusan bersebelah nih, gitu, berarti kami misalnya. Nah itu yang terkadang ya pada akhirnya argumen yang kita dapatkan dari kawan-kawan guru misalnya, dari orang tua misalnya. Ya, ini kan perbaikan tentunya gitu kan. Atau
peraturan kita yang harus kita lebih sosialisasikan kepada kawan-kawan guru, misalnya kepada orang tua, biar semua pihak tahu misalnya peraturan kita sudah ada nih, seperti ini ya. Gitu. Jadi ketika dihadapkan dengan itu mereka sudah bisa terima gitu ya Pak ya. Ada kasus misalnya, Ya, mereka sudah bisa melihat sendiri ya, gitu. Sudah bisa membaca sendiri. Jadi nggak akan ada lagi kasus misalnya. jadi itu tantangan yang Bapak Ya, hadapi. hanya mungkin ya beda pendapat lah, Iya. gitu aja. Iya, iya. Gitu. Dimana-mana selalu begitu tuh biasanya ya Pak ya. Iya. Nah, tapi fleksibel itu saya tadi menggarisbawahi fleksibel itu sepertinya perlu juga ya Pak dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kan gini, namanya juga manusia. Heeh. Pasti nggak luput dari kesalahannya juga ada. Nah, pimpinan juga sebenarnya juga ada semacam ya gitu, merasa punya wewenang lebih. Pimpinan terkadang memutuskan tidak melihat siapapun di depan itu keputusan harus dijalankan misalnya. Pada akhirnya udah tidak ada melihat pertimbangan-pertimbangan, tidak ada sisi objektifnya mungkin, udah buat keputusan yang pada akhirnya memberatkan orang lain. Nah, pada akhirnya tergantung kepada pimpinan juga ya. Tergantung pimpinan juga. Kalau pimpinan punya hati, punya empati, ya mungkin ya keputusan tadi lebih fleksibel. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya pimpinan ini harus punya kecakapan juga ya Pak dalam Betul. mengelola kasus-kasus seperti Ya. ini ya Pak ya. Makanya jam terbang ya. Ya bisa jadi Pak. Oke, saya lanjutkan boleh ya Pak ya. Ya, boleh. Dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus atau beberapa kasus, ada nggak faktor-faktor atau orang lain yang kira-kira mendukung Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu? Iya, artinya memang saya nggak sendiri, Mhm. gitu ya. Dalam artian kami juga punya tim, mulai dari awalnya ya, dari ketentuan peraturan itu kita buat juga secara bersama ya, bukan saya sendiri gitu kan. Nah, selesai peraturan sudah siap, tentunya juga ada tim. Tim ini juga membantu kita ya, sama-sama. Satu tadi katakan untuk proses bagaimana sebenarnya kita mau lihat sisi objektifnya dengan kasus tadi. Artinya perlu pertimbangan, perlu orang lain melihat, gitu ya. Nggak hanya saya melihat, gitu. Kita kayak semacam saksi, gitu ya, kayak semacam saksi. Nah, kasus ini mungkin ditangani bagian kurikulum, kasus ini ditangani bagian siswa. Jadi ada orang yang akan melihat kemudian pada akhirnya memberi kesimpulan. Ya sebaiknya memang seharusnya begitu. Jadi nggak hanya satu sisi. Ketika nanti menyimpulkan pendapat beberapa orang tadi yang kita anggap tim tadi memberikan kesimpulan yang sama, gitu kan? Itu memutuskan orang paling tidak musyawarah seperti apa sih jadinya. Nah, jadi sebaiknya memang harus ada tim ataupun teman-teman yang lain yang ikut memberikan kesimpulan Gitu ya. agar lebih objektif. Ya, itu dari satu pandangan saja menurut saya masih kurang. Misal saya nih memberikan keputusan, juga kadang-kadang pimpinan juga nggak enak nih ya, kadang-kadang memutuskan sendiri gitu ya. Apakah keputusan ini sudah benar atau salah misalnya gitu. Nah tapi kalau ada teman, ada tim, mudah-mudahan bisa memberikan masukan besaran keputusan kesimpulan apa nanti ya. Gitu, ada tim ya Pak ya, luar biasa. Nah jadi Pak dari yang sudah yang Bapak sampaikan dari pembicaraan kita tadi ini, saya ingin tahu nih setiap kasus-kasus yang Bapak hadapi ini pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan? Ya, sebetulnya kalau ditanya ketika ada kasus siapapun yang dihadapkan di kita sampai dengan tuntas kasus tadi, tentunya kitanya yang semakin dewasa, cara berpikir, tingkah laku kita, gitu kan? Kitanya sendiri akan dapatkan pembelajaran. Apakah yang namanya saling tolong menolong, apakah yang namanya kerjasama, apakah namanya empati, gitu kan? Dari sisi-sisi itu saja, memang kita sudah dapatkan poin-poin. Ya. Kita memberikan keputusan, gitu. Harus ada keputusan. Pimpinan harus memberikan keputusan, gitu kan? Keputusan salah atau tidak, tapi memberikan keputusan, gitu kan? Jadi pembelajaran buat kita. Nah, itu dari hal-hal ini tadi timbul empati segala macam pada akhirnya berpulang kepada tentunya pimpinan tadi jam terbang dia tinggi atau enggak ya? Betul. Ketika jam terbang sudah banyak, mungkin keputusan itu jadinya lebih memenangkan seperti win-win solution misalnya, gitu kan? Ya, bukan kita kasus tadi pada akhirnya siapapun tidak ada yang merasa bersalah pada akhirnya keputusan selesai. Gitu. Jadi pembelajaran yang bisa diambil
ketika kita dihadapkan pada kasus yang lain yang sama, mungkin ada yang baru, kita sudah lebih dewasa menyikapinya, gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan begitu ya Pak ya, dan kita semakin cakap sesuai dengan jam terbang tentunya ya Pak ya. Semakin lebih baik. Oke, luar biasa Pak Indra, makasih banyak ini apa-apa yang sudah kita bicarakan hari ini, apa-apa yang sudah Bapak sampaikan itu memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk saya. Pada akhirnya nanti saya juga bisa belajar untuk bisa mengambil keputusan yang baik untuk semuanya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan lain Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.